Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian, berkah dan masuk ke otak kalian, masuk ke ini ya. Ingat terus itu yang penting. Oke? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ini ada berapa nih? Ini pesertanya ada. Coba yang bergabung. Dihidupkan kamera ya nak ya. Hidupkan kamera. Jangan lupa biar nanti akan nampak di sini di Bapak. Ya. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar sampai dengan permutasi, betul ya nak ya? Ayo hidupkan kamera. Masuk, duduk di kursinya dulu. Duduk. Ya. Kita belajar tentang permutasi. Masih ingat ya jenis-jenis permutasi? Masih ingat nak? Oke, jenis permutasi ada berapa? Ayo ngomong. Ada 4. Yang pertama apa? Sebagian unsur. Permutasi sebagian unsur. Bapak ngasih contoh apa saat itu? Juara 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3 dari kelas ya. Terus yang kedua? Permutasi seluruh unsur. Bapak ngasih contoh apa saat itu? Bendera. Pemasangan bendera. Pemasangan bendera. Apa itu? Bendera juara kelas meeting ya? Ya, Pak. Oke, jadi kalau ada kelas meeting juaranya mau dipampang ya, karena mungkin dia masuk ke 8 besar misalkan ya. Kelas CIPA 7 kan masuk 8 besar kemarin ya, di futsal itu. Nanti dipampang benderanya. Nah, ada berapa banyak cara, itu berarti permutasi keseluruhan. Terus yang ketiga, apa? Permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Bapak ngambil contoh apa saat itu? Nama huruf yang sama dari nama. Huruf yang sama dari nama. Siapa? Saat itu siapa? Arya, Seges. Seges. Arya. Terus ada yang kelas sebelahnya Arya, ya kan? Febri Pak, Febri sama Dwi Lestari. Ya, terus kemudian yang keempat tentang permutasi siklis. Nah, permutasi siklis bagaimana cara duduk membentuk meja bundar ya. Bapak ngasih contoh apa saat itu? Siapa nak? Bapak ngasih contoh apa? Kemarin siapa contohnya? Si Febri, Pak. Febri sama Dwi Lestari ya kan? Dia yang menikah, mempunyai anak berapa? 5 ya. Jadi total semuanya adalah 7. Berarti kalau permutasi siklis itu 7 dikurangi 1 faktorial. Paham ya? Oke. Next. Untuk kombinasi sekarang. Kombinasi sudah ya? Ya, kalau misalkan Bapak punya nih, Bapak slideshow. Nampak di tempat kalian, nak? Nampak, Pak. Oke. Oke. Loh, kok enggak ini, bentar. Bentar, masih belum aktif penanya. Oke. Jadi kombinasi. Ya, jadi kombinasi di sini misalkan CNR ya secara rumus. Apa rumusnya, yuk? Ngomong. N faktorial per N kurang M kurang R faktorial R faktorial. Di mana N itu lebih besar sama dengan R, ya enggak? Oke, di mana N lebih besar sama dengan R. Oke. Jadi di sini contoh misalkan Bapak punya Bapak akan memilih 4 soal dari 12 soal misalkan. Oke. Berarti banyak pemilihan berapa gitu misalkan ya.
N-nya ada berapa, Nak? 12. 12. Good. R-nya ada berapa? 4. 4. Berarti nanti di sini kombinasinya berapa? 12. 12. Ya. Artinya apa? Kalau kombinasi 12, 4 berarti 12 faktorial. 12 faktorial per 12 kurang 4 Per 12 faktorial. kurang 4 faktorial dikali Betul. 4 faktorial. Boleh langsung Bapak bikin 8 faktorial ya, tahu ya? Oke. Ya, setelah itu baru 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. per 8 faktorial dikali 4 kali 2 kali 1. Oke. Ini habis kan gitu ya. Dibagi bukan hasilnya 1. Semua yang bilangan kalikan 1 atau bagi 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, ini kan 4 kali 3 12, coret habis ya. Terus lagi di sini 10 dibagi 2 berapa? 5 ya enggak? Berarti tinggal 11 kali 5 kali 9. Berapa tuh? 45 dikali 11 ya kan? Iya, jadi 495. Oke. Ya, sampai sini ngerti? Oke. Ngerti, Terus Pak. yang kedua, kalau misalkan Bapak minta ya, dia tetap memilih 4 soal. Ya, memilih 4 soal dari 12 soal tetap, cuma ada persyaratannya. Apabila soal yang prima, soal prima wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Kayak mana? Jawab. Nah, ingat soal-soal prima berarti bilangan prima apa saja? Ayo. 2, 3, 5, 2, 3, 7, 11. Terus ada lagi? 11. Oke. Jadi kalau Bapak urutkan gini 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti yang prima berarti ini 1. Ini ya kan? Ini ya. Oke. Nah, kenapa 9 bukan prima? Bisa dibagi 3. Iya, bisa dibagi 3. Jadi artinya di sini bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka lain. Nah, gitu aja. Selain dirinya dan 1, kan gitu. Selain dirinya dan 1. Nah, makanya dia 1 nggak masuk dia di prima. Kenapa? Karena double. Dirinya 1 dengan 1 ya 1. Makanya disepakati prima nggak masuk. Oke, sekarang tadinya kan N-nya tadi 12 kan ya, Nak? Terus milih soalnya, maaf, ini milih soalnya malah terlalu ini bisa kurang nih. Atau kita bikin memilih 10 soal, anggaplah ya, memilih 10 soal ya. Memilih 10 soal dari 12 soal, berarti R-nya kan 10 ya enggak, Nak? Nah, sekarang N yang sekarang sudah dikurangi dengan ini berapa? Ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, berarti 12 kurang 5, jadi sisa 7 gitu loh. 7. Nah, yang mau dipilih itu hanya 7 gitu. Terus pemilih sekarang berapa? 12 dikurangi 5. Kenapa? Karena soal nomor 2, 3, 5, 7, 11 wajib dikerjakan. Jadi 5. Inilah kombinasinya yang baru. Sehingga 7 sama 5. Yuk, berarti berapa nih? Yuk. 7 faktorial per 2 faktorial. 5 faktorial. Jadi sama dengan 7. 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5. Stop ya. Jadi 5, jadi 2 kali 1. 5 faktorial. Sap. Nah kan gitu ya. 6 dibagi 2 berapa? Berapa? 3. Jadi sama dengan 21. Sampai sini ngerti? Ngerti, Nak? Oke. Jadi paham ya? Oke. Jadi maksudnya di sini ada 21 cara, berarti misalkan Bapak buktinya gitu ya. Buktinya
Jadi Bapak milih dari mulai 2, 3, 5, 7, 11. Nah, baru yang ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti milih yang angka yang lain. 1, 4, 6, 8, 9. Nah, kayak gini. Ini kan 10 soal kan? Belum lagi ini sama idem. Milih lagi yang lain. 1, 4, 6, 8, 10. Terus 1, 4, 6, 8, 12. Pilihannya sama. Ya kan? Jadi kan milih 10 soal. Jadi kalau diteruskan, nah kalian capek sendiri. Kalau diteruskan pasti ada 21. Nah, kalau nggak percaya silahkan coba sendiri. Ya. Percaya ya? Oke. Pak, Next. Ya, ada pertanyaan? Itu yang tiba di R-nya Bapak salah tulis, harusnya 10 bukan 12. Oh, Ya. maaf. Ya. Jadi di Apa sininya sorry ya. Jadi Bapak udah mikirnya 10 tapi kok nulisnya 12. Oke ya. Jadi 10 kurang 5. Bagus. Terima kasih Natasha ya. Oke. Next. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang kita coba contoh untuk kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi di soal tes. Nah, ini coba Bapak tes Polri ini ya. Sebentar Bapak coba lihat ya, siapa tahu ada. Atau kalau enggak nanti soal-soal UTBK kayak mana dia ininya ya. Ini dia. Jadi para pejuang UTBK ya. Apabila kalian tidak lolos di senam PTN bisa lanjut ke UTBK ya. Bentar, masih loading. Kayaknya berat nih. Bapak ini kan dulu video Bapak. Nah, berat. Nampak di tempat kalian, Nak? Soal tes Polri kaidah pencacahan. Nah, misalkan kayak gini ya. Oke. Ini dia kaidah pencacahan. Mana nih? Oh, ini sudah. Trik super cerat. Ini ada peluangnya juga, nantilah ini kita bahas yang lain yang dia nggak ada. Ini tes psikotes, kaidah pencacahan. Nah, ini dia. Oke. Nampak Nak di tempat kalian? Nampak Pak. Nampak Pak. Nampak Pak. Oke, kita buat contohnya. Bentar. Oke. Seorang murid disuruh. Ini dia ya, Bapak print screen dulu, Bapak taruh ke sini. Oke. Taruh sini. Oke, Bapak kasih slideshow dulu. Kasih pena berarti warna apa nih? Penanya warna kuning ya. Oke, warna kuning. Oke Nak, jadi seorang murid disuruh mengerjakan 10 soal dari 17 soal yang tersedia. Nah, jadi ada 10 soal dari 17 soal, kan gitu Nak ya. Dengan syarat semua soal yang bernomor genap harus dikerjakan. Nah loh, jadi yang nomor genap apa saja Nak? Ayo. Nomor genap. 2, 4, 6, 8, 12, 14. Nah, jadi dihitung nih. Sehingga tadinya N-nya itu adalah 17, maka N yang sekarang karena sudah dipotong berapa nih? 2, 6, 7, 8. Karena dipotong 8 berarti 17 kurang 8. Jadi berapa Nak? 9. 9. Terus R-nya?
10 kurang 8. 10, tadinya kan 10 ya kan? Nah, sekarang R-nya Iya. sekarang adalah 10 dikurangi 8. 8. Dengan Berapa 2. 10 8? 2. Oke. Sehingga nanti di sini dapatlah kombinasi 9 2. Apa kombinasi 9 2, Nak? Yuk. Sama dengan 9 9 faktorial per 10 kurang 2 7 faktorial faktorial langsung ya. faktorial. Langsung ya. 2 faktorial. Berarti jadinya berapa? 9 9 dikali 8 kali 7 faktorial per 7 8 kali faktorial 7 bagi 2 faktorial. Kali 1 kali 7 Sap, faktorial. sap. Nah, ini berapa? 8 bagi 2 berapa? 4. 9 kali 4. 36. 36. Paham, Nak? Paham, Pak. Paham, Kak. Oke. Paham. Nah, ini pejuang UTBK, siap-siap ya. Next, kita ambil lagi contoh lagi yang lain ya. Nah, namun ini sudah. Aduh, ini terlalu banyak bahasnya. Alah, kita langsung lanjut ke sini. Nomor 5. Oh, ini betul ya. Nah, ini sebentar. Ini ya. Oke, yang ini. Nah, ini contoh permutasi siklis ya. 5 orang kepala negara akan duduk dalam konferensi meja bundar. Banyak cara mereka menempati tempat duduk. Wah, bisa langsung aja ya. Bisa langsung aja. Jadi kita print screen. Taruh sini. Oke. Terus di sini di slideshow. Warna kuning. Oh, warnanya enggak warna kuning. Oke. Jadi tadi ini permutasi meja bundar, Nak ya. Meja bundar berarti permutasi siklis ya kan ya? Permutasi siklis. Di sini N-nya ada berapa? 5. Ada 5. Berarti karena dia siklis N kurang 1 kan gitu ya, Nak? Faktorial. Berarti 5 kurang 1 faktorial. Jadi berapa, Nak? 4 faktorial. Faktorial. Jadi kalau 4 faktorial bagaimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 2 kali 1. Jadi berapa? 24. 24. Saya. Oke. Next. Oh, kita bikin slide. Nah, ini Bapak kopikan dulu biar banyak. Oke. Biar nanti pembahasannya lebih banyak lagi. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Jika PNR menyatakan banyak permutasi R dari N unsur dan PN2 sama dengan 12, maka 3N berapa? Nah, oke. Ini kemarin konsep di faktorial ya, sudah pernah ya Bapak ini kan jelasin ke kalian. Nah ya, Bapak slideshow lagi. Oke. Nah ya, jadi di sini PNR menyatakan banyaknya permutasi R unsur dari N unsur. Jadi permutasi anggaplah NR begini kalau ditulis ya, Nak ya, sama dengan 12. Berarti, ayo apa rumus permutasinya? N faktorial. Good, N faktorial Per per N kurang R kurang sama dengan kita uraikan dulu ya, sama dengan 12, tapi kita uraikan dulu ya. Berarti N kali N kurang 1 kali N kurang 1 N kurang 2 faktorial per N kurang 2 faktorial. Sap gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan 12. Cari dua bilangan berurutan yang hasil kalinya 12. 12 3 kali 4. 3 N-nya berapa? 3. N-nya 4. Sehingga 3N 3 kali 4 atau 3N sama dengan 4 sama dengan 12. 12. Gampang ya? Murah meriah ya. Murah meriah muntah ya. Oke, jadi di matematika itu jadi easy, jadi gampang ya. Nah, kita lihat lagi. Biasanya semakin kanan itu semakin susah. Kita lihat ya. Oh, sponsor dulu, sabar ya. Oke, sponsor. Oke. Sponsor dulu ya. Kita lihat dulu. Oke. Duduk dulu kursinya ya.
Oke. Oh, ini masuk di situ sudah. Ah, ini dia. Oke. Jadi dari 6 orang pria dan 1 wanita. Sebentar. Oh, nggak nampak nih sebentar nak ya. Oh, ini ada Bapak di sini. Nah, biar Bapak bisa ada di sini ya. Oke. Oke, jadi di sini ya dari 6 orang pria dan 6 orang wanita akan dipilih kepengurusan yang terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. Banyaknya pemilihan yang dapat dilakukan, ya kan? Oke. Jadi Bapak print screen dulu. Bapak ngasihkan ke sini, mana presentasinya? Oke, nah loh sini. Bapak kopaskan dulu. Oke. Loh, kok masih ini? Bentar. Bentar kalau enggak ini ya. Oke, sebentar. Print screen-nya belum berfungsi. Bentar. Ini oke, udah. Nah, kita selesai lagi. Kita kasih penanya. Warna penanya. Oke. Nah, jadi dari 6 orang pria dan 4 orang wanita, ini sudah ada ya, 6 pria dan 4 orang wanita. Kepengurusan terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. Banyak pemilihan. Nah, loh. Jadi ada 2 orang pria ya dan 1 wanita. Banyak pemilihan seperti apa? Ya, kita lihat ya. Nah, pemilihannya berarti kan pakai permutasi apa kombinasi? Kita lihat. Ayo. Kombinasi. Tuh. Dan 1 wanita. Kenapa alasannya bukan? Kenapa kok dia kombinasi? Karena dia pilih siapa aja. Karena tidak ada tulisannya. Tidak Tuh. Tidak ada jabatan atau Ya. Jadi kalau permutasi itu ada aturannya, ada urutannya, ya kan? Tapi kalau dia kombinasi tidak memiliki urutan. Nah, jadi ketika dia 2 orang pria, 1 wanita, dia ngambil 2 dari nggak ada aturannya, jadi bebas, ya udah menggunakan kombinasi. Betul. Paham ya? Oke. Baik. Kombinasi. Kecuali kalau itu disebutkan, nah ya, kalau disebutkan lain lagi. Oke. Kalau disebutkan ini, jadi dia ngambil berapa? 2 pria dan 1 wanita. Jadi 2 pria berarti ngambil 2 dari prianya berapa, Nak? 6. 6. Dan itu kan kali. Ngambil 1 dari wanitanya berapa? 4. Ya. Berarti ini berapa? Langsung 6 faktorial per berapa tuh? 4 faktorial, 2 faktorial kali berapa? 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Yo hitung. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Mati kan gitu ya. Jadi 2 faktorial kan 2 kali 1. 6 dapat 3 3 ya kan? 15. Good. Kali yang sini berarti berapa? 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret 4. 15 kali 4 jadi 60. Paham, Nak? Paham. Dari sini sebenarnya ada kita mendapatkan apa ya? Ada cara khusus, cara cepat ya untuk menentukan kombinasi 62. Misalnya kombinasi 62 ternyata cukup mengalihkan urutan 6 kali 5 urutan turun sebanyak 2 gitu ya, dibagi dengan 2. Nah, kayak gitu. 3 15. Misalkan kombinasi 102. Nah, loh, berarti
100 kali berapa nak? 99 per 2. Paham ya? Nah, jadi kalau Paham, misalkan nanti kombinasi 103, oh berarti ada perkalian 100 sebanyak 3 menurun ya. Jadi 100 kali berapa? 99 kali 98 per 3 kali 2 kali 1. Paham? Seperti itu. Kemudian lagi kita mendapatkan cara cepat di sini kalau kombinasi, misalkan kombinasi 4 1 udah hasilnya langsung saja ternyata sama dengan 4. Kombinasi 101 berarti sama dengan berapa, Nak? Halo, sama dengan berapa? 100. Kombinasi 1.000.000 1 berapa? 1.000.000. Paham ya? Nah, jadi untuk selanjutnya kalian biar cepat ngerjain tidak perlu lagi coret-coretan kayak gini ya. Tapi kalau misalkan masih belajar kan menggunakan cara ya pakailah dulu ya. Paham ya? Oke. Next. Nah, kita lihat dulu. Oke. Selanjutnya berpindah ke sini. Oke. Lanjut lagi. Oke. Oh, soal lagi yang lain. Oke. Ini contoh lagi. Dalam sebuah rak akan disusun buku-buku matematika, fisika, kimia, biologi, dan sejarah. Oke, kita ambil ininya dulu. Taruh sini. Sep. Oke. Slideshow. Oh, kok masih yang tadi? Kok masih yang tadi? Sebentar. Ininya print screen. Oke, ini dia udah. Oke, nampak enak? Halo, nampak ya? Nampak, Pak. Oke, kita ambil ini. Oke, dalam sebuah rak akan disusun buku-buku matematika, fisika, kimia, biologi, ya, dan sejarah. Buku matematika dan sejarah harus disusun secara berdampingan. Maka banyak cara penyusunan buku seperti apa, oke ya? Kita lihat di sini. Jadi matematika, fisika ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Ada berapa? 5. Jadi N-nya ada 5. Oke, jadi bikinlah begini. 1, 2, 3, 4, 5. Kan gitu nak ya. Nah, dia ada syarat bahwa buku matematika dan sejarah harus disusun berdampingan. Anggaplah dia di sini. Jadi di sini matematika, yang sini sejarah. Ya, sejarah. Oke. Yang ini bebas di antara mereka. Kalau namanya bebas berarti permutasi seluruh unsur di sini ya. Ya kan? Paham ya nak ya? Jadi permutasi seluruh unsur. Terus yang ini tadinya ini kan jadi satu kesatuan ya. Jadi permutasinya berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4. Paham nak ya? Berarti permutasinya adalah permutasi seluruh unsur 4 faktorial. Nah, karena dia matematika sama sejarah harus satu ini, harus berdampingan. Kemudian jangan sampai lupa di antara ini kan aturannya jadi kali 2 faktorial gitu. Oke, sehingga hasilnya ayo hitung nak. 4 faktorial berapa? 4. Halo? Kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi langsung 24 ya kan? Dikalikan 2 24 dikali 2 berapa? 48. 48. Sampai sini ngerti? Nih. Ya, kalau dia secara permutasi seperti yang pembahasan di sini dia kayaknya menggunakan permutasi. Cuma Bapak lebih suka menggunakan apa? Nah, itu dia. Ya kan? Jadi langsung 24 dikali. Oke ya. Ini aja. Oke, kalau yang ini bagaimana? Ya, dari 10 undangan yang hadir mereka saling berjabat tangan, banyak jabat tangan. Ayo, ada yang tahu? Kira-kira ini kasus apa? Kasus permutasi apa kombinasi? Kombinasi.
Ya, ke kombinasi. Sebentar, cobain dulu. Ya, kombinasi ya. Kenapa alasannya kok kombinasi? Kalau kombinasi, N-nya ada berapa? Yo, N-nya ada berapa? Loh, bentar, loh. 10. Good. R-nya ada berapa? 2. Yes, 2. Alasannya kenapa 2? Karena Karena dari dia tangan. jabat tangan per orang. Jabat tangan Orang itu sambil pejabat. hanya butuh 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang tuh home pimpa namanya kan. Ya. Oke, paham nak ya? Jadi N-nya itu adalah 10, terus R-nya adalah 2. Jadi bikin kombinasi 10, 2. Kalau tadi pakai cara cepat Bapak tadi bagaimana? 10 kali adiknya 10, 9 per 9 dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 5 kali 9, 45. Sampai sini ngerti? Bisa? Ngerti. Paham? Paham, Pak. Oke. Oke, kita lihat ke sini lagi. Ya. Oke, itu masih ada waktu. Ntar Bapak ini dulu. Ya, masih ada waktu sampai jam ini ya. Oke. Pak, udah lewat, Pak. Sudah, waktunya sudah hampir habis ya, 40. Dan kita mulainya dari 7.30 nak. 7.30, 40 kali 2, 80. 80 berarti 1 jam 20. 1 jam 20 berarti dari jam 7.30 tambah 1 jam 20. Ya. Kita berarti sampai jam 9 kita waktunya. Waktunya masih sampai jam 9 ya. 7.40 sampai dengan 9.00. Ya, karena ada sesi ini ya nak. Tadi senam dulu. Oke. Jadi guru-guru ada olahraga dulu. Oke, jadi 8.50 nak ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya. Oh ya, Bapak mengingatkan untuk ini. Kita cari coba soal tes lagi yang lain yang kira-kira benar-benar lebih hot ya. Mungkin ada 1-2 soal yang agak hot ya tadi. Nah, kita ambil cari. Ini sebenarnya salah satu cara ya. Banyak di internet itu informasi-informasi yang perlu kalian kerjain ya. Ini juga ada rumus kombinasi cepat nih ya. Ini dia. Oke. Ya masih sponsor. Oh, sebentar masih sponsor. Jadi biarkan ke kalian dulu. Nanti catatannya catatannya tadi kan banyak catatan tuh nak ya. Kalian nanti menyusul ya catatannya biar nanti lebih kalian menyalin lagi ya untuk catatannya. Oke, ntar saya bapakin dulu. Nama si sponsor. Oke. Nah, seperti ini. Diketahui 7 orang finalis lomba makan kerupuk di Maka itu penulisannya enak ya. Kita nextkan dulu. Oke, ini biasa ya. Ini. Dari 10 calon OSIS dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Banyak cara dilakukan, 1 orang tidak bersedia dipilih. Oke, jadi di sini kombinasi 93. Banyak cara yang dapat dilakukan jika 1 orang tidak bersedia dipilih. Sebenarnya salah nih, sebentar ya. Sebentar.
sebentar. Bapak ini, yang ini Bapak ini kan lagi ya. Karena dia di sini ada banyak cara yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia dipilih ya. Kita kritisi. Oke. Nah ini dia ya, Bapak slideshow. Oke. Oke. Nah ini dia nak. Apa ini? Loh, mana? Oh, ininya beda. Bentar. Oke, ini. Nampak enak ya? Nampak ya? Halo, nampak? Jadi di sini N-nya ada 9. Terus di situ R-nya ada 3. Cuma di sini lupa dia. Ya. Satu orang calon tidak bersedia dipilih. Berarti R yang sekarang ya. R yang sekarang ini jadi N yang sekarang di 10 ya. Ya. Jadi N yang sekarang berarti 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, cara yang dapat dilakukan jika satu orang tidak bersedia dipilih. Nah, jadi kan berkurang 1. Ya. Untuk NS-nya jadi 9, yang ini kan 3. Jadi yang N-nya yang tadi 10 berkurang 1 jadi 9. Jadi RS yang sekarang 3. Baru dibikin kombinasi 9 3. Nah, kecuali kalau misalkan satu orang sudah pasti terpilih. Nah, ini baru ya, 3 kurang 1. Paham nak ya? Halo, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, next. Nah, ini soal yang agak ini. Nah, ini dia. Ini soal di UTBK gini ya. Oke, kita bikin. Print screen dulu, taruh ke sini karena di UTBK ada juga soal yang bikin perbandingan kayak seperti ini ya. Bapak kembali ke mana tadi? Oke, ini Bapak new slide. Nah, copy. Oke. Nah, Bapak taruh sini. Loh, bentar. Ini print screen, baru ke sini. Oke, dia digantikan ke sini. Oke, nampak ya? Ya nak, Dio Fahri beserta 9 temannya bermaksud membentuk tim bola voli terdiri dari 6 orang. Ya. Jadi Dio Fahri beserta ini berarti totalnya semua berarti 11 ya enggak? Apabila Dio Fahri harus menjadi anggota tim tersebut, wah, maka banyak tim yang mungkin dibentuk adalah X team. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Ya. Jadi di mana X team kan sini yang Q 126. Nah, kita berarti N-nya milihnya berapa, nak? Jadi kan di sini total semuanya kan 11 ya enggak? Si Dio Fahri N yang sekarang sudah wajib terpilih, berarti 11 dikurangi 2. Oke. Berapa nak di sini 11 kurang 2? 9, Pak. 9, good ya. Oke, 9. Terus kemudian yang dipilih ya. R-nya kan tadi milihnya 6 ya. Cuma di sini R yang sekarang karena si Dio sama Fahri sudah harus ada di situ. Berarti 6 kurang 2 jadi berapa? 4. Ya enggak? Jadi artinya berarti kombinasi 9 4. Kalau begitu kombinasi 9 4 ini berarti bilangan berurutan 9 8 7 6 sebanyak 4 kali baru dibagi 4 3 2 1. Paham ya, nak? Paham. Oke. 6 habis dengan sini, 8 habis. Ini jadi berapa? 8 bagi 4, 2 ya. Jadi 9 kali 2 kali 7. Hitung, 9 kali 2. 18. 18 kali 7. 126. 126. Iya, 126. Jadi pernyataan yang benar apa kalau begitu? P sama dengan. Iya, P sama dengan Q. Paham, nak? Paham?
Paham, Pak. Paham, Pak. Pejuang UTBK ya, pejuang UTBK ini sini ya. Nah, pejuang UTBK siap-siap di sini. Oke. Kemudian kita lagi cari contoh lagi yang agak lebih bagus lagi. Oke. Nah, ini. Dalam suatu pertemuan hadir 10 orang. Jika setiap orang yang hadir saling berjabat tangan. Nah, langsung aja ya, Nak. Berarti bagaimana? Tadi ya? 45. Kombinasi 10-2. Berarti 10 9. Apa jawabannya? Ayo. A, B, apa C? 45. Waduh, masih sponsor, sabar ya. Diarahkan ke sini. Ini. Masih sponsor, arahkan kalian dulu ya. Oke. Kalian udah tahu ini ada. Loh. Oke. Dalam suatu pesta terdapat 5 pasang pengantin ya. Jika setiap pengantin saling berjabat tangan dengan syarat setiap pengantin tidak boleh bersalaman dengan pasangannya, maka manakah hubungan yang benar? Ya. Jadi kan ada 5 pasang berarti kan 10 orang. Seluruh salaman yang terjadi kan itu. Hati-hati. Salaman untuk pasangannya sendiri. Jadi pasangannya. Kalau total semua kan 10-2 kan? 5 pasang berarti kan terjadi 5 salaman gitu. Nah, 10 setiap pengantin tidak boleh bersalaman dengan pasangan sendiri. Kombinasi 10-2 berapa, Nak? Ayo. 45 kurangi 5. 40. Berarti hubungan P dan Q bagaimana? Q lebih besar dari P. Iya. besar. Jadi Q lebih besar dari P. Berarti besar. Oke, good. Nah, next. Yo. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan ya. Tetapi nomor 3 sampai dengan nomor 7 harus dikerjakan. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, ini masuk ke kemampuan dasar ya. TPA. Bisa juga di Maddas ini. Oke. Ayo kalau kita ini yuk. Ini kalian kan sudah tahu untuk menghitungnya. Oke. Yang di sini ada berapa N-nya? Ada berapa, Nak? Ada 10. Terus R-nya ada berapa? 8. Cuma di sini nomor 3 sampai dengan nomor 7 harus dikerjakan. Berarti 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 5. Sehingga ini berkurang 5 ya enggak? Jadi N-nya sekarang 10 kurangi 5 ya kan? Terus R yang sekarang 8 kurangi 5 sama dengan 3. Sehingga permutasinya kombinasinya 53. 53 gimana cara cepatnya tadi? 5 kali 4 kali 3 per 3 kali 2. 3 kali 2 per 1. Habis 2. Jadi berapa? 10. Apa hubungannya kalau seperti itu? P sama dengan Q. Paham ya? Nah. Jadi kalian sudah mulai ini ya, semakin berlatih kalian sudah terbiasa ya untuk menghitungnya. Oke. Habis itu adakah yang ini biasanya semakin kanan semakin ini ya. Oke, ini sudah. Oke. Loh, mana tadi? Ini bisa ya. Mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang ada. Banyaknya cara peserta memilih soal ujian jika harus 7, 8, 9, 10 wajib dikerjakan. Berarti kombinasi berapa? N-nya 10 ya enggak? N-nya 10. Terus habis itu 10, R-nya 8. R-nya 8.
Ya, Dia itu ya Udah 4. Kombinasi 10 kurang 4. 4. Berarti 10 kali berarti jadi 6. Ya kan? 6 sama 4. Terus Yang L-nya 2 berapa? C 62. 4. Oke, good. C 64. 64. 3. Ya. 64 berarti sama dengan 15. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak? Oke. Lanjut nomor 8. Nah, ini kelompok belajar Al-Faiz terdiri dari 6 orang yang berasal dari kota A dan 8 orang yang berasal dari kota B. Jika dipilih 2 orang dari kota A, 3 orang dari kota B untuk mengikuti lomba, ya udah pakai kombinasi ya. Jadi ngambil 2 dari kota A-nya tadi 6 ya kan? Ya. Terus ngambil 3 dari 8. Oke, kita 4. Karena dan itu kali ya. 62 berarti 6 kali 5, 30, 15 ya. Yang sini 8 kali 7. Oke, jadi kalau misalkan mau di kerjain lebih lanjut, jadi gini ya. Biar cepat. Screen. Nah. Oke. Jadi di sini langsung saja kombinasi 62 berapa nak? 6 kali 5 dibagi 2 ya. Kombinasi 83 berarti 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2. Ini habis 3 kali 5 15. Terus yang sininya ini habis 56. Jadi 56 kali 15 30 nyimpen 3, 5 kali 5 25 ya, tambah 3 28. Ini 6 5. Yuk hitung 0 440. 1. Jadi 840. 840. Paham ya? Paham. Pak. Oke. Next. Oke. Mana lagi ya? Biar soalnya agak susah lagi. Oh, ini dia. Nomor 9. Sebuah kotak 4 bola putih dan 5 bola biru. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Nah, nih. Banyak cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru. Adalah X cara. Mana hubungan yang benar antara P dan Q? Ya. Kita coba ya. Screen. Kita taruh ke sini. Nomor 13. Oke, ini kita satu soal lagi baru selesai ya. Oke. Screen. Nah, satu lagi nih. Oke. Nah, sebuah kotak berisi 4 bola putih, 4P, dan 5B. 5 biru ya maksudnya ini. Dari dalam diambil 3 sekaligus. Nah, banyak cara pengambilan, jadi ngambil 3 ya. Diambil 3. Banyak cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru. Ya, 2 bola biru. Berarti kan kemungkinan di sini 2 biru atau dan 1 betul putih ya enggak? Putih. Ya enggak? Ya. Terus 3 biru, sedikitnya 3 biru. Oke, 4 biru boleh? boleh. Enggak. Tidak. Ayo. Tidak. 4 biru Dia boleh? katanya Tidak. gas Kenapa alasannya? Karena dia diambil 3. Ya udah, ini jadi di sini adalah ngambil 2 dari birunya berapa? 5 ya. 5. Terus ngambil 1 dari putihnya 4. Ya enggak? 4. Terus di sini ngambil 3 dari birunya 5. Oke, kombinasi 52 secara cepat. 5 kali 4 per 2. Kombinasi 41 langsung 4 kan gitu ya. Jadi ini 4 bagi 2. 2, 5 kali 2. 10 kali 4. 40. Terus yang ini. 40. Kombinasi. Nah, kombinasi 53 boleh juga kalau dia bilangannya kecil sama saja kan selisihnya kan 2. Jadi boleh juga begini 5, 4, 3. Di sini 3, 2, 1. 3-nya habis. Ini jadi habis 2. Jadi sama dengan berapa? 10. Ya enggak? Kalau dijumlahin berapa? 50. 50. Jadi sini 2. 2 kali 50 sama dengan 100. Apa hubungan yang benar?
Sama dengan. Sama P sama dengan Paham ya? Q. Nah, nanti P kalian sama dengan Pak, Q. kenapa kok tidak 40 kali 10? Ada yang tahu? Kenapa kok tidak 40 kali 10? 400 gitu. Kenapa? Karena dia beda keadaan. Karena atau nggak sih? Betul, dia kata hubungnya Karena atau beda Atau. keadaan atau alternatif, ya nggak? Jadi Ya. sini kan kemungkinan pertama Betul. ini atau kemungkinan di sini dua, Kedua. jadi alternatif. Jadi selama dia ada kata hubung atau alternatif, ya beda kondisi atau keadaan, nah itu dia berarti tambah, paham ya? Oke. Nah yang tadi kali dua biru dan satu putih, nah itu baru kali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah, Jelas, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, alhamdulillah kita sudah banyak. Yuk, silakan duduk tempatnya. Bapak absen lagi. Duduk tempatnya, buka kamera. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang tadi dipelajari. Bapak tutup dulu stop recordingnya.